طيب بسم الله. kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, طيب Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis kembali, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya materi-materi pada mata kuliah At-Ta'bir At-Tahriri, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai anwa'ut ta'bir ya, jenis-jenis ta'bir ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Sebelum itu kita akan presensi terlebih dahulu. Nama-nama yang dipanggil nanti bisa konfirmasi. Hanif Ma'rifatullah. Belum ada. Lu'lu' Fatimatuz Zahra. Belum juga. Naam Ustadz Ali Hadirah. Alicia Putri. Hadirah. Lestari Puji Astuti. Hadirah Ustadz. Okti Aulia Al-Fajari. Hadirah Ustadz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustadz. Abida Rahma. Hadirah Ustadz. Gifar Azka Mumtaza. Hadir Ustaz. Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Hadirah. Harisatun. Belum. Atika Rahmah. Hadirah Ustadz. Eka Lutfia. Hadirah Ustadz. Siti Sa'idah. Hadirah Ustadz. Nur Ain. Belum. Adkia Miftahur Rizki. Hadirah Ustadz. Ahya Nur Faza. Hadirah Ustaz. Sapri Zeno. Hadir Ustaz. Fajal Yasin. Hadir Ustaz. Sofi Aulian Nisa. Hadirah Ustadz. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Situ Teguh Utami. Hadirah Ustadz. Najwa Lupita. Belum. Nurul Farah. Hadirah Ustadz. Imron Laila Kombi. Hadir Ustaz. Abdul Rahman. Hadirah. Sahra. Satu yang Ustaz Afwan Harisatun Hadirah Ustaz. Ada lagi yang belum dipanggil? Baik. Nanti yang belum dipresensi bisa konfirmasi di akhir. Baik. Baik,
Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu telah kita bahas mengenai anwa' at-ta'bir ya. Ya. Baik itu dari sisi kemarin syakl, baik dari sisi bentuknya maupun dari sisi dari sisi madmumnya, isinya atau tujuannya atau topik temanya ya. Kalau dari syakl kemarin kita bahas ada dua ya, ta'bir syafawi dan ta'bir tahriri. Adapun min haitsul madmun awil mawdu' itu ta'bir wadifi, ta'bir fungsional dan ta'bir ibda'i. Nah, ta'bir kreatif. Dan ta'bir wadifi sendiri kemarin juga kita telah bahas itu terbagi menjadi dua. Ya, ada ta'bir syafawi ya. Kemudian ada ta'bir kitabi. Yang ini insyaallah akan jadi fokus kita, ta'bir wadifi, ta'bir fungsional yang khusus dalam ta'bir tahriri kitabi. Ini fokus kita di yang ba ini sebenarnya. Ya. Fungsional ya, jadi fungsional itu artinya dia digunakan dalam mawaqifil hayah. Ya, digunakan dalam berbagai kondisi dalam kehidupan sehari-hari yang itu berhubungan dengan ta'bir tulis ya, ta'bir secara tertulis yang fungsional. Contoh kemarin kita bahas ya, penulisan surat-surat ya, telegram kalau dulu ya, mungkin nanti kita kalau bukan telegram ya sekarang pesan singkat ya, baik itu WhatsApp maupun apalah gitu kan. Kemudian tulisan CV ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita fokuskan di mata kuliah ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan ususut ta'bir. Ya, ususut ta'bir. Yang akan kita menjadi fokus kita pada kesempatan sore hari ini. Sebentar. Baik, pembahasan kita masih berkaitan dengan tadi ya, ususut at-ta'bir. Ususut ta'bir. Asas-asas atau landasan-landasan ta'bir. Ususut ta'bir. Li ta'biri salah satu ususin. Ta'bir itu memiliki 3 landasan. Ya. Ta'bir, baik itu ta'bir syafahi atau syafawi, ataupun ta'bir tahriri atau kitabi, itu memiliki 3 landasan la budda min mura'atiha yang harus diperhatikan. Landasan tersebut itu berkaitan dengan hal apa? Ya, faminha ma huwa lughawiyun. Ya, yang pertama adalah landasan kebahasaan. Ya. Kemudian yang kedua tarbawiyun, landasan kependidikan. Ya. Wa nafsiyun, dan yang ketiga adalah landasan psikologis. Wa nabda'u bil ususil lughawiyyati allati khulasatuha, dan pembahasan pada kesempatan sore hari ini kita akan mulai dengan landasan kebahasaan allati khulasatuha, yang ringkasnya adalah sebagaimana berikut. Jadi ada 3 landasan yang ini harus diperhatikan dalam materi ta'bir atau dalam kegiatan ta'bir, baik itu ta'bir tahriri, tulis maupun syafahi lisan, seperti itu.
Ya, yang pertama adalah landasan lughawi, ya, atau asasul lughawiyah, al-asas al-lughawiyah, atau al-ususul lughawiyah. Apa yang pertama? Al-amalu ala ithra'il husulil lughawi bitariqati tabi'iyyati kal-qira'ati wal istima'. Landasan yang pertama berkaitan dengan landasan kebahasaan adalah perlunya ketika kita sebelum melaksanakan ta'bir itu untuk apa? Al-amal ala ithra'il husul al-lughawi. Perlunya kita itu mengupayakan pengayaan pemerolehan bahasa. Ada input terlebih dahulu ya sebelum melakukan ta'bir. Secara bitariqati tabi'iyah, secara alami. Jadi imma antum melakukan ta'bir syafawi ataupun ta'bir tahriri, perlu di situ dalam otak kita itu ada ithra'il lughah, ithra'il husul al-lughawi. Kita itu memiliki istilahnya pembendaharaan bahasa dalam otak kita. Caranya bagaimana? Artinya biar kita itu bisa ngomong. Artinya biar kita itu bisa nulis. Itu perlu harus diisi terlebih dahulu. Ya. Dengan pemerolehan bahasa secara tabiat, secara alami. Kal qiraah melalui membaca, ya, melalui membaca, wal istima' dan mendengarkan. Ya, kalau takbir syafawi itu juga kita harus banyak-banyak mendengarkan, ya. Kalau takbir kitabi tahriri, kita juga harus banyak-banyak membaca, karena itu akan ada pengaruhnya dalam kemampuan kita melakukan takbir. Kemudian yang kedua, ya, ini asas yang kedua, landasan kedua dalam kebahasaan, landasan kebahasaan. At-ta'birus syafawi asbaqu minat ta'biril kitabi. Ta'bir syafawi itu lebih dahulu daripada ta'bir kitabi. Ya, maka harapannya ya, antum semua dalam mata kuliah ini sebenarnya ya, pembelajaran ini harus didahului oleh ta'bir kitabi. Entah itu di mata kuliah muhadatsah dan lain sebagainya. Maka kalau misalkan nanti antum semua mengajarkan kitabi, ta'bir kitabi atau tahriri, yang fokusnya adalah ta'bir wadifi, ya, ta'bir wadifi. Ya, maka ini harus didahului oleh kemampuan apa? Ta'bir syafawi terlebih dahulu. Ya, kalau sekedar tulis saja, menulis huruf-huruf hijaiyah, sekali lagi itu bukan ta'bir. Itu kitabah. Ya, bedakan antara kitabah dan ta'bir. Ya, ta'bir itu tadi kemarin kita bahas, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan emosi kita dan lain sebagainya. Artinya itu tahapan next level daripada kitabah. Kalau kitabah pun juga ada level-levelnya. Kitabah hanya sekedar menulis identifikasi huruf, itu level yang paling bawah, membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya dari segi bentuk, menyambung huruf, menulis huruf ketika di awal, di tengah, ataupun di akhir. Itu belum takbir. Seperti itu ya. Artinya pembelajaran takbir syafa'i itu lebih didahulukan daripada takbir kitabi. Kemudian landasan yang ketiga adalah at-tadribu ala husni istikhdami qawaidil lughati wa mufradatiha wa asalibiha al-bayaniyah. Yang ketiga adalah landasan kebahasaan yang ketiga adalah at-tadrib ala husni ikhtidami, melatih dengan baik. Melatih apa? Melatih penggunaan kaidah-kaidah bahasa. Melatih dengan baik ya, penggunaan kosakata bahasa Arab. Melatih dengan baik ya, gaya bahasa Arab, gaya bahasa Arab. Itu perlu dilatih
Supaya apa? Tadi, supaya takbir kita itu memang bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi al-usus al-lughawiyah, mura'atul lughatil 'amiyah lil lughatil fusha wal 'amalu 'ala tazwid at-talabati bil lughati as-salimati al-fasihati. Ya, perlu ya memperhatikan yang ketiga, alasan yang keempat, memperhatikan perbedaan antara bahasa amiyah dan bahasa fusha. Nah, artinya ketika kita sedang melatih ya murid-murid atau melatih diri kita, ya, yang didahulukan itu adalah bahasa fusha, ya bahasa fusha, bahasa resmi, bahasa apa namanya formal dibandingkan dengan bahasa amiyah atau bahasa pasaran, ya itu didahulukan. Walaupun nanti dalam prakteknya mungkin kalau misalkan ini ta'bir syafawi, perlunya diajar juga ya, bahasa amiyahnya mungkin. Bahasa yang fungsional amiyahnya gimana. Cuman karena ini kaitannya sama kegiatan ilmiah, tentu yang didahulukan adalah bahasa fushahnya, baik itu ta'bir syafawi ataupun ta'bir tahriri. Apalagi ta'bir tahriri ya. Ya. Ta'bir tahriri, tulis, itu bahasa tulis lebih dahulukan ya bahasa fushah, bahasa resmi, bahasa formal dibandingkan dengan bahasa non formal seperti itu. Dan perlu dibedakan di sini. Nah, sampai kita mengajari ya suatu bahasa, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi mana yang amiyah, mana yang fushah seperti itu. Wal amalu ala taswid talabah, dan perlunya upaya untuk membekali para siswa, para murid, para pembelajar bil lughatis salimatil fasihah, dengan bahasa yang benar dan fasih. Tentunya ketika kita mengajari siapapun itu peserta didik kita dalam ta'bir, nah, perlu dibekali dengan bahasa yang benar, bahasa yang fasih. Seperti itu. Ini dari sisi apa? Dari sisi apa? Dari sisi al-usus al-lughawiyah, landasan-landasan kebahasaan. Nah, ini yang pertama, landasan pertama. Amal ususut tarbawiyatu. Adapun landasan kedua adalah ini. Ya, landasan kependidikan. Fakulasatuha, dan ringkasannya adalah yang pertama al-hurriyah. Apa hurriyah? Hurriyah itu kebebasan. Kebebasan. Maksudnya gimana? Idh min haqqi talibi an tutaha lahu hurriyatut ta'bir fi ikhtiyari al-mawdu'i alladhi yuhibbu an yatahaddatha anhu atau yaktuba fihi. Ya. Kebebasan maksudnya gimana? Para murid itu diberikan kebebasan dalam memilih topik-topik yang mereka sukai untuk dibicarakan atau untuk ditulis. Ya, artinya berikan kebebasan untuk ta'bir di situ. Berhak memilih topik yang mereka sukai, kalau misalkan itu berkaitan dengan takbir syafawi yang mereka sukai untuk dibicarakan, kalau misalkan dengan takbir tahriri yang mereka sukai untuk ditulis, seperti itu. Karena tutraku lahul hurriyatu fi 'ardil afkari allati yuriduha. Ya. Begitupun juga diberikan kebebasan dalam menyampaikan apa gagasan yang diinginkan, ya, yang diinginkan oleh para pembelajar tadi, atau yang awillati tawajjaha ilaiha, atau yang menjadi perhatian para murid tadi. Ya.
fayudrikaha kama fayudrikuha au yuhissuha fi nafsihi duna fardin au taqyidin. Sehingga para murid itu bisa tahu, ya, au yuhissuha, atau bisa merasakan duna fardin au taqyidin, ya, tanpa paksaan atau adanya pembatasan seperti itu. Wa yakunu hurran fi ikhtiyaril ibarati allati yuaddi biha hadhihi al-afkar fala tufradu alaihi ibaratun muayyanatun yarji'u biha kalamahu. Artinya di sini para murid pun juga bebas memilih ungkapan-ungkapan untuk apa? Menyampaikan gagasan-gagasan tersebut, ya, sehingga tidak dipaksakan ya untuk menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang harus diikuti oleh para murid seperti itu. Yang pertama ya, al-hurriyah. Ya, artinya diberikan kebebasan dalam memilih topik, ya, kebebasan dalam menyampaikan, ya, gagasan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, masih dalam landasan tarbawi, landasan kependidikan, laisa lit-ta'biri waqtun muayyanun. Ta'bir itu tidak memiliki waktu khusus atau jam-jam tertentu. Wala hissatun muhaddadatun, ya. Tidak mempunyai jam-jam yang tertentu. Bal huwa nasyatun lughawiyyun mustamirrun. Karena ta'bir itu merupakan sebuah aktivitas kegiatan yang aktivitas kebahasaan yang berlangsung terus-menerus. Nah, kemudian selanjutnya laisa yanbaghi an takhtar al-mawdu'atul muttasilah bi adhanut talabah. Nah, ketika nanti dipilihkan sebuah tema-tema, maka tema-tema tersebut dipilih berkaitan dengan, ya, pemikiran para murid. Ya, wallati tastathiru ihtimamahum. Ya, kemudian tema-tema tersebut itu mampu membangkitkan minat mereka. Wa tajdibu intibahum, dan menarik perhatian mereka. Artinya ketika memberikan sebuah tema, ya, tema yang diberikan kepada para murid, ya, berkaitan dengan takdir, pastikan tema tersebut sesuai dengan pola pikir anak-anak, pola pikir murid-murid, ya, anak SMA gimana, anak SMP gimana, ya, seperti itu. Kemudian atau kuliah gimana, tema-tema tersebut pun juga disesuaikan, ya, supaya membangkitkan minat dan menarik perhatian mereka, seperti itu. Baik. Ususu nafsiyah. Yang ketiga adalah ya, apa? Yang pertama adalah mailu talamidhi ila ta'biri amma fi nufusihim. Kecondongan para murid, ya,
Untuk apa? Untuk takbir mengekspresikan apa yang ada dalam diri mereka. Wa tahadduts ma walidihim wa ikhwanihim wa asdiqaihim. Ya. Sebagai contoh apa? Pembicaraan atau muhadasah dengan siapa? Dengan para orang tua mereka. Kemudian wa ikhwanihim dengan saudara-saudara mereka, wa asdiqaihim ataupun dengan teman-teman mereka. Maka ya ketika memberikan sebuah istilahnya baik sebuah ta'bir, artinya diarahkan siapa? Diarahkan para murid itu ya untuk apa? Untuk mentakbirkan, mengungkapkan ya apa yang ada di diri mereka itu diarahkan kepada orang-orang yang mungkin dekat dengan mereka seperti itu. Jadi jangan jauh-jauh ya, misalkan untuk menulis berkaitan dengan menulis kepada seseorang, ditujukan ya tulisan tersebut itu fokusnya kepada siapa? Ya, fokusnya kepada orang-orang yang memang dekat dengan mereka. Siapa itu? Ya ini. Ada orang tua, ya. Kemudian apa lagi? Dengan teman-teman mereka atau saudara-saudaranya, kakak adiknya. Ya, misalkan tugas membuat surat. Udah surat kepada orang tua gimana? Lagi tugas kepada membuat surat takbir kepada teman-temannya itu gimana? Seperti itu. Kepada saudara kakak adiknya itu bagaimana? Baik. Selanjutnya yang kedua adalah apa? Mailut talamidhi ilal mahsusat wa nuhurihim minal ma'nawiyat. Ya biasanya ya para siswa itu cenderung untuk mentakbirkan hal-hal yang sifatnya itu konkret, apa yang bisa dilihat biasanya. Ya. Yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya. Dan cenderung wanfuruhim minal ma'nawiyat, mereka itu kurang menyukai hal-hal yang sifatnya itu abstrak. Ya, jadi ketika misalkan menuliskan takbir, ingin mengungkapkan dalam bentuk syafawi seperti itu, kecenderungan itu ini, ya, mereka itu kecenderung untuk mentakbirkan hal-hal yang sifatnya itu tadi, ya, konkret, indrawi bisa dirasakan, terlihat, dirasa dan lain sebagainya. Yang ketiga, yanshatu at-talamidhu ila at-ta'biri idza wujida ladaihim ad-dafi' wal muthir. Ya, wa kanu fi mawqifin yatawaffaru fihi ta'thir wal infi'al. Nah, para murid itu atau para pembelajar itu mereka itu akan aktif ya dalam ta'bir ketika terdapat dorongan wal muthir atau rangsangan, artinya perlu stimulus di situ. Terkadang misalkan takbir syafawi, ya, anak-anak itu nggak mau ngomong ketika tidak ada stimulus atau dorongan di situ. Ya. Suruh nulis ini dan itu, ya. Suruh mentakbirkan, berbicara mengenai hal-hal tertentu, maka di situ butuh dorongan, stimulus lah. Wa kanu fi mawqifin, mereka itu berada dalam suatu situasi yatawaffaru fihi ta'thir wal infial, yang mengandung pengaruh dan keterlibatan emosional seperti itu. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat,
Yajibu 'alal mu'allimina an ya'khudhu talamidhahum birrifqi wal anah. Ya, bagi guru hendaknya memperlakukan murid-muridnya itu dengan kelembutan dan kesabaran. Ya. Wa ayatadhakkaru anna at-tilmidha fi bidayati ta'allumihi yu'ani su'ubat katsirah fi muhawalatihi at-ta'bira liqillati zadihi al-lughawi. Dan perlu diingat bahwasanya seorang siswa atau seorang murid fi bidayati ta'allumihi dalam pada awal proses dia belajar yu'ani su'ubat kabirah atau ya tentu mengalami kesulitan besar, kesulitan yang tidak kecil fi muhawalatihi ta'bir ketika berusaha untuk mengungkapkan, melakukan ta'bir, ima itu ta'bir syafawi atau ta'bir tahriri likillati zadihi lughawi, karena keterbatasan kemampuan bahasanya, keterbatasan bekal bahasa sebelumnya. Maka bagi guru tentu harus sabar, ya, harus memiliki sebuah kelembutan. Kemudian ini masih berkaitan dengan landasan psikologis. Selanjutnya adalah apa? Ini. Wala batut tahayyubi wal khajali ala ba'di talabit. Ya. Kalau misalkan kita ngajar banyak murid, tentu ada macam-macam kemampuan di situ. Dan yang perlu kita perhatikan adalah masalah ini. Wala batut tahayyubi wal khajali ala ba'di talabit. Sebagian siswa itu mungkin ketika mereka diminta untuk ta'bir, itu mereka itu diliputi rasa tahayyub, rasa takut, wal khajal, malu, ya, satu dan malu. Ini berkaitan dengan landasan psikologis. Maka ini perlu perlu menjadi perhatian bagi seorang guru seperti itu. Baik. Al-muhakah wa taqlid. Al-muhakah wa taqlid. Al-muhakah itu namanya peniruan, wa taqlid sama artinya. Ya, taklid. Peniruan dan pengikutan, apa gimana ini semuanya. فمن الضروري أن يتحدث المعلمون أمام تلاميذهم بلغة الفصيحة السليمة. Nah, ini penting. Sangat penting bagi seorang guru itu untuk berbicara di hadapan para muridnya dengan bahasa Arab yang baik, yang baku dan benar. Artinya misalkan antum mengajar muhadatsah, ta'bir syafawi, tentu ketika antum mempraktekkan, ya, berbicara, ya, di depan mereka tentu gunakan bahasa yang baik dan benar. Begitupun juga misalkan ketika mencontohkan tulisan, pastikan tulisan itu memerlukan bahasa yang baku, bahasa yang fasih, bahasa yang benar. Kenapa? Al-muhakah wa taqlid. Kalau misalkan kita dari sisi landasan psikologis, murid itu akan meniru apa yang kita lakukan di situ. Nah, ini berkaitan dengan 3 landasan. Landasan apa? Landasan al-usus dalam takbir yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi ada asas, landasan kebahasaan. Yang kedua tadi ada landasan tarbawi, kependidikan. Yang ketiga adalah landasan psikologis. Ini perlu diperhatikan, ya, ketika ataupun melakukan takbir. Kemudian selanjutnya adalah ahdafut ta'bir, tujuan-tujuan pembelajaran ta'bir. Inna at-ta'bira binaw'aihi al-kitabi wasy-syafawi lahuma ahdafun 'ammatun la takadu takhruju 'anil umuri al-atiyah. Ta'bir baik itu ta'bir syafawi ataupun ta'bir tahriri atau kitabi, huma ahdaf, mereka itu memiliki ahdaf, tujuan-tujuan ammah yang umum, la takadu, yang hampir
takhruju 'anil umur, la takadu takhruju 'anil umur, artinya yang hampir tidak keluar dari hal-hal berikut ini. Artinya ta'bir, baik itu ta'bir kitabi, tahriri, maupun ta'bir syafawi atau syafahi, ta'bir lisan, itu memiliki tujuan-tujuan umum yang tidak keluar dari hal-hal berikut. Nah, apa tujuan yang pertama? Fahmu naw'iyatil mawdu' wa hududihi. Tujuannya adalah memahami jenis dan batasan topik. Wa jam'ul ma'lumati atau masadiril ma'lumat an tariqil qira'ah wal istima'. Nah, ini serta mengumpulkan informasi yang sesuai dengannya dari berbagai referensi atau dari berbagai sumber informasi. Caranya gimana? Kalau itu takbirnya takbir syafawi itu dengan mendengarkan biasanya, artinya perlu di situ tadi ya bekal, membekali diri dengan kemampuan bahasa sebagaimana di landasan kebahasaan tadi. Caranya gimana? Kegiatannya dua, imma dengan qiraah, dengan membaca, ataupun dengan mendengarkan. Ini dua cara untuk melakukan takbir tahriri ataupun takbir syafawi. Baik. Yang pertama. Selanjutnya, tujuan selanjutnya. Salamatul nutqi wa husnul ilqa'i fi ta'bir syafawi. Tujuan di antara ta'bir adalah ketepatan untuk mengucapkan. Ya, ketepatan dalam pelafalan. Husnul ilqa'i fi ta'bir syafawi, dan keterampilan apa namanya? Penyampaian dalam ta'bir syafawi. Sawa'un kana tahaddusan aw munaqashatan, baik itu berupa percakapan ataupun diskusi, au idarata nadwatin, atau ketika memimpin sebuah seminar misalkan sebagai moderator, au ilqa'a khutbah, atau ketika menyampaikan pidato, au qissatin, atau ketika sedang menceritakan sebuah cerita, au ilqa'i taqririn, atau ketika mempresentasikan laporan, au torha su'alin, atau ketika sedang mengajukan pertanyaan. Itu perlu di situ adanya salamatun nutqi, ketepatan dalam pelafalan huruf per hurufnya, atau dalam ini husnul ilqa, ya, penyampaian yang baik dalam ta'bir syafawi. Ini diantara tujuannya supaya apa? Di antara tujuan ta'bir itu supaya para murid atau siapapun yang belajar ta'bir itu memiliki ketepatan dalam pelafalan, keterampilan dalam penyampaian yang baik. Baik itu dalam berbagai hal ya, ini ta'bir syafawi ya. Baik itu ketika dia sedang muhadasah atau ketika dia sedang diskusi dan lain sebagainya. Ini diantara tujuan berdasarkan ta'bir. Tujuan selanjutnya adalah salamatut tahajji wal kitabatis salimatil wadihatil jamilah. Nah, ini berkaitan dengan ta'bir tahriri. Pembelajaran ta'bir tahriri di antara tujuannya adalah supaya orang yang belajar itu memiliki ketepatan dalam hal tahajji, mengeja. Tahajji itu mengeja ya. Ya, wal kitabatis salimati, serta memiliki kemampuan untuk menulis secara benar, al-wadihati secara jelas, al-jamilati dan bagus atau indah. Ini di antara tujuannya. Supaya memiliki ketepatan dalam mengeja, kemampuan menulisnya baik, jelas dan bagus. Kemudian di antara tujuan yang lainnya adalah salamatul ma'ani wal haqa'iqi wal ma'lumatil ma'rudati syafawiyan au kitabiyan. Artinya orang yang belajar di antara tujuan pembelajaran ta'bir adalah
bisa memiliki ketepatan maknanya itu tepat, fakta-fakta ataupun informasi yang disampaikan itu ya itu juga tepat, baik itu secara ta'bir syafawi ataupun tahriri atau kitabi. Ya, di antara tujuannya seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara tujuan berdasarkan ta'bir yang lainnya adalah takamulul ma'ani wa syumuluha likulli jawanibil mawdu'. Ya, maksudnya apa ini? Ya, memiliki kelengkapan makna dan memiliki kecakupan makna terhadap likulli jawanibil mawdu', seluruh aspek topik yang dibahas. Ini di antara tujuannya. Selanjutnya adalah mantiqiyatul ghardi, mantiqiyatul ardi lil ma'ani wal afkar. Nah, di antara tujuan pembelajaran ta'bir itu supaya orang yang belajar atau para murid itu bisa memiliki logika dan istilahnya ini, sistematika penyajian gagasan. Artinya di sini ya dilatih logika berpikirnya bagaimana, kemudian memiliki sistematika dalam penyajian gagasan itu bagaimana, ya, supaya apa yang disampaikan, yang diungkapkan, yang ditakbirkan itu runtut, jelas, dan sesuai dengan konteks atau tujuan awalnya seperti apa. Itu di antara tujuan. Kemudian selanjutnya adalah jamalul ma'na wal mabna, memiliki ya istilahnya keindahan maknanya indah, wal mabna, dan bentuk struktur bahasanya itu juga bagus. Artinya gimana? Di antara tujuan pembelajaran ta'bir itu supaya ya ini dari segi makna itu juga baik, bagus, tapi dari sisi bahasa pun juga sama. Bukan hanya dari sisi bentuknya saja, struktur bahasanya saja, tapi maknanya tidak jelas. Ya. Maka kedua hal ini juga diperhatikan, yang ini menjadi tujuan daripada pembelajaran ta'bir. Baik. Selanjutnya di antara tujuan ta'bir adalah ittisaqul ma'ani wal afkari al-mu'abbiri anha. Ya. Ketika selesai membahas atau mempelajari latihan ta'bir dan lain sebagainya, harapannya para pembelajar itu memiliki ittisaqul ma'ani wal afkar. Makna dan gagasan terpadu. Adanya keterpaduan makna dan gagasan al-mu'abbiri yang diungkapkan. Nah, ini di antara tujuan daripada ta'bir. Nah, tujuan latihan ta'bir, tujuan pembelajaran ta'bir, ya, itu sebagaimana tadi disampaikan yang kita baca barusan, itu ada banyak sekali. Ya, jadi banyak tujuannya, ini bukan merupakan hal yang sia-sia. Ya, terkadang kita mungkin dari kecil sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu pun dalam kita menulis surat, kita melakukan istilahnya, menulis hal-hal yang sifatnya itu wadhifi tadi, fungsional, imma itu ta'bir tahriri ataupun ta'bir syafawi, dalam bahasa Indonesia perlu latihan, apalagi dalam bahasa Arab itu lebih lagi, ya, perlunya latihan di sini. Dan tujuannya itu Masya Allah, ya, kalau misalkan itu bisa bisa dilakukan dengan betul, dengan baik, ya, maka akan terbiasa. Ya. Nulis pun dalam bahasa Indonesia itu perlu dilatih, apalagi dalam bahasa Arab seperti itu. Baik. Wal ahdafu sabiqah tatadhammanu majmu'atan kabiratan min al-maharati al-lughawiyyati allati yumkinu tahqiquha lada talabah min khilal tadribihim 'alayha في المواقف اللغوية المختلفة. Ya.
tabda'u fil marhalatil asasiyyati wa hatta al marhalati ats-tsanawiyah. Nah, kalau misalkan kita lihat di antara dari tujuan-tujuan tadi, ya, tadammanu majmu'atan kabiratan, tujuan-tujuan tersebut itu mencakup apa? Sekumpulan besar dari maharat-maharat atau keterampilan-keterampilan bahasa allati yumkinu tahqiquha, yang dapat dicapai ladad talabah oleh para murid min khilal tadribihim 'alaiha, melalui pelatihan, ya, fil mawaqifil lughawiyah, dalam berbagai situasi kebahasaan, fil mawaqifil lughawiyatil mukhtalifah. Ya, tabda'u final marhalatil asasiyah, mulai dari jenjang pendidikan dasar, wa hatta al marhalati ats-tsanawiyah, sampai jenjang menengah. Nah, ya, tujuan-tujuan tadi yang kita baca tadi, poin-poin tadi, ya, di situ terkandung juga tujuan-tujuan dari maharah-maharah kebahasaan yang lainnya. Baik. Wa hatta yusaytira at-talamidhu ala nasiyati al-lughati allati yaktubunaha. Ya, supaya apa? Supaya para siswa itu mampu menguasai nasihatil lughati allati yaktubunaha, menguasai bahasa yang mereka tulis. La budda min tadribihim ala kaifiyati tahdidil mawdu', mereka itu perlu dilatih tentang apa? Cara menentukan topik. Supaya tadi, ya, menguasai bahasa yang mereka akan tulis itu perlu dilatih tentang cara menentukan sebuah topik. Wa ma'rifati hududihi wa anasirihi, begitupun juga mengetahui batasan dan unsur-unsurnya. Wal wuqufi 'ala al-afkar al-ma'lumat al-lazimati lahu, mengenali gagasan, ya, kemudian mengetahui informasi yang diperlukan, ya, itu perlu diarahkan juga. Wa ruju' ila al-masadir wal maraji' yajma'u minha al-mufid al-munasiba min al-ma'lumat. Ya. Kemudian dilatih juga tentang cara merujuk kepada sumber-sumber atau referensi-referensi, dilatih menghimpun informasi yang mufid, yang bermanfaat dan sesuai dengan takbir yang mereka latih seperti itu. Wa ta'akkudi min salamatil afkari wa khuluwiha minal akhta', dan perlu para murid itu juga perlu diperhatikan, harus memastikan, ya, agar apa yang mereka tulis itu benar gagasannya dan bebas dari kesalahan. Wa kaifiyati kitabatiha bi tariqatin salimatin, begitupun juga para murid itu harus tahu cara menuliskan ta'bir dengan benar itu gimana, dengan baik dan benar. Dengan baik, wa munazzamatin, teratur, wa wadihatin, jelas, wa an takuna muttasiqatan ma'a ru'yati mujtama'ihi wa muhitihi al-qarib wal ba'id, sehingga selaras dengan muhit, ru'yati mujtama'ihi, pandangan masyarakat dan lingkungan sekitar, baik yang dekat maupun yang jauh. Seperti itu, ya. Ini garis besar di antara tujuan ta'bir. Tapi ini belum merujuk kepada ta'bir tahriri secara khusus, ya. Ini masih membahas tentang ta'bir secara umum. Baik. Selanjutnya kita baca saja khasaisut ta'biril jayyid. Khasaisut ta'biril jayyid. Karakteristik ta'bir yang baik. Baik. Yang pertama adalah ayakuna ta'biru shadiran ala ihsasin shadiqin. Ta'bir itu hendaknya lahir dari perasaan yang tulus, wa tajribatin hayyatin, pengalaman yang nyata, wa dafi'in dzatiyin,
dan dari motivasi internal, motivasi diri. Muttasilan bihayati talibi muthiran lihtimamihi wa ashwaqihi mutahammisan litakbiri anhu. Ya, yang itu tentunya berkaitan dengan kehidupan para murid, yang itu bisa muthiran lihtimami wa ashwaqihi, yang dapat membangkitkan motivasi minat belajar mereka, antusiasme belajar mereka, mutahammisan litakbiri anhu, serta mendorong mereka untuk mengungkapkan gagasan-gagasan tersebut. Jadi takbir yang bagus, yang itu lahir dari perasaan yang tulus dari mereka, lahir dari pengalaman nyata mereka, lahir dari internal mereka, bukan paksaan. Yang itu berkaitan dengan kehidupan harian mereka. Ya, seperti itu. Kemudian di antara karakteristik takbir yang bagus juga, yang baik, adalah ayakunal mawdu'u wadhihan. Topiknya itu harus jelas bagi siswa. Wa afkaruhu muhaddadatan fi nafsihi, dengan gagasan yang terstruktur dalam pikirannya, wa munasiban liqudratihi al-aqliyati wal ilmiyati nafsiyah, serta sesuai dengan kemampuan intelektual mereka, kemampuan akademik mereka, dan psikologis mereka. Artinya itu sesuai dengan para siswa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ayusigha sini. Ayusigha at-talibu mawdu'ahu bima yunasibuhu wajdaniyan aw aqliyan min khilali ikhtiyari uslubin munasibin lil mawdu'. Para siswa itu mampu untuk menyusun suatu topik sesuai dengan wajdaniyan atau aqliyan, sesuai dengan wajdaniyan itu emosi mereka, atau aqliyan sesuai dengan pemikiran mereka. Ya. Dengan cara apa? Min khilal ikhtiyari uslubin munasibin lil mawdu', melalui pemilihan gaya bahasa yang tepat. Seperti itu di antara takbir yang karakteristik takbir yang baik. Kemudian ayat halal ta'biru bil jamal al adabi. Ya. Ta'bir itu hendaknya mengandung keindahan adabi, keindahan sastra. Ya. Fil mawdu'atil ilmiyati jamalun yumti'ul aqla. Ya. Dalam topik-topik ilmiah, ya, keindahan itu biasanya bisa memuaskan akal. Ya. Wa fil mawdu'atil insaniyah wal janiyah jamalun yumti'ul masyaira wa yatlibun nufus. Dan dalam topik kemanusiaan atau emosi, ya, jamalul adab tadi itu bisa menyentuh perasaan, bisa mengentarkan jiwa. Ini kalau misalkan yang paham berkaitan dengan arti atau makna dari takbir yang dilakukan. Ini berkaitan dengan takbir bagi orang-orang Arab. Baik. Ayatakhalla at-talibu 'an at-tasannu' wa at-takalluf. Ya, hendaknya para murid atau siswa atau para pembelajar itu menjauhi sikap-sikap yang lebay, dibuat-buat, wa takalluf, berlebihan. Ini nulis takbir dalam takbir Imam Syafi'i atau Kitabi itu jangan terlalu dibuat-buat atau berlebihan. Ya. Wa yatruka ala sajiyatihi. Nah, fayafidhu mimma yakunu fi nafsihi tawa'iyatan. Ya, membiarkan takbir itu artinya berjalan secara alami. Ya. Dan alami dari dalam dirinya, tanpa perlu dibuat-buat. Jadi nggak boleh terlalu lebay, dibuat-buat berlebihan seperti itu. Baik.
Selanjutnya, ya. أيشرح الطالب موضوعه بما لديه من محفوظ قرآني وأدبي. Hendaknya bagi seorang murid, ya, untuk apa? Yusaha, ya, yusaha, yusaha. Yuwasiha. Memperluas ya topiknya. Bima ladaihi min mahfudhin Qur'aniyyin wa adabiyyin. Memperluas topiknya itu dengan apa namanya? Hafalan Qur'annya atau kemampuan sastra yang ia miliki, ya. Fayasuqul ayah al-karimah wal hikmah wal mathal wal hadith asy-syarif da'man li afkarihi, dengan menghadirkan ayat-ayat Quran, ya, kata-kata hikmah, peribahasa, hadis Nabi sebagai penguat gagasan. Ya. Wa yudhamminu ibaratihi syi'ran. Ya. Yu'ayyidu bihi ra'yahu. Kemudian juga bisa disisipkan syair, ya, untuk mendapatnya. Ini sekali lagi kitab ini, ya, fungsi awalnya memang untuk an-natiqina bil lughatil arabiyyah, ya. Apa namanya? Kategori penutur bahasa Arab. Maka kita bisa sesuaikan nanti. Baik. Selanjutnya, ayyujid at-talibu taqsima mawdu'ihi ila faqratin yahtawi kullu minha ala fiqratin muayyanah. Ya, para pembelajar itu hendaknya bisa membagi topiknya itu dalam paragraf-paragraf, ya. Artinya bisa membuat topik itu dalam banyak paragraf, ya. Di mana setiap paragraf itu bisa memuat satu gagasan tertentu. Bagaimana tahu, ya, satu paragraf itu biasanya dalam tulisan bahasa Indonesia pun juga memiliki suatu gagasan tertentu. Wa ya'na bi alamati tarkin, kemudian diperhatikan juga tanda bacanya. Wa ya'khudha nafsahu bi husnil khatti, membiasakan diri untuk menulis dengan tulisan tangan yang bagus, yang baik, ya. Wa sihhatir rasmil imla'i, serta ketepatan ejaan, ya. Ini dari banyak bukunya Amir, ya. Halaman 296. Halaman 29, 29. Artinya di sini, ya, nanti mungkin dalam tadrib yang akan kita lakukan pun, ya, sambil latihan tulis, ya. Ya, mungkin juga kita sesekali tulisan tangan itu perlu dilatih, ya, supaya tulisan tangan kita itu terbiasa. Anak zaman sekarang, apalagi anak kuliah, anak-anak yang, ya, disuruh nulis di papan tulis, tulisannya nggak jelas. Ya, karena nggak terbiasa untuk nulis tangan tadi, biasa memegang laptop, ngetik pakai laptop. Ngetik pakai laptop pun anak zaman sekarang, ya, mahasiswa di PPA atau di PAI secara khusus atau yang lainnya, ketika diminta untuk nulis menggunakan bahasa Arab,
ya ngetik saja itu perlu bantuan. Bantuannya apa? Mungkin keyboardnya harus kasih stiker. Nah, kalau nggak ada stikernya biasanya menggunakan apa? Apa namanya? Keyboard ini ya, virtual, ya, belum terbiasa. Maka sebenarnya kalau mahasiswa lulusan PPA itu harus terbiasa dengan keyboard Arab ya. Kalau itu bentuknya tulisan. Saat ini PPA belum wajib ya skripsinya menggunakan bahasa Arab. Cuman ke depan ada arah ke sana. Sehingga harus terbiasa nulis menggunakan ketik menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Nah, ini bagian daripada takbir tahrir sebenarnya dengan tujuan apa? Penulisan ilmiah seperti itu. Wa fi nihayah, dan di akhir ini laisat maharatul kitabah amaliyatun sahla kama yadhunnul ba'd. Dan di akhir pembahasan pada subbab ini perlu di apa namanya? Perlu diketahui bahwasanya ya maharah kitabah atau keterampilan menulis ya, keterampilan menulis itu bukanlah sesuatu atau suatu kegiatan yang bisa dianggap mudah sebagaimana yang apa namanya dianggap oleh sebagian orang. Ya. Bal yumkinu wasfaha bi annaha amaliyatun su'batun wa syaqqatun. Bahkan ya, maharah kitabah ini bisa di apa namanya? Disifati sebagai sebuah kegiatan atau suatu hal yang sulit dan sukar. Artinya di sini ya, maharah kitabah ini sebagaimana kami sampaikan dulu, maharah kitabah ini merupakan maharah yang apa? Merupakan maharah intaj, maharah yang produktif. Kenapa kok produktif? Karena dia menghasilkan sesuatu dalam bentuk tulisan. Dan ini mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu hal yang mudah, padahal tidak demikian. Ya. Bahkan ini merupakan suatu hal yang sulit. Ya. Layaknya dalam bahasa Indonesia saja, kita diminta untuk mengarang atau menulis suatu hal, tentu di situ tidak hanya yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kemampuan bahasa saja, tapi lebih daripada itu. Ya, kemampuan berpikir bagaimana mengungkapkan gagasan dengan apa namanya? Runtut dengan jelas, belum nanti kemampuan bahasa dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Walaupun mungkin sebagian orang ini merupakan suatu hal yang mudah. Ya, apalagi bagi ketika kita diminta untuk takbir menulis dengan menggunakan bahasa yang itu tidak menjadi bahasa keseharian kita. Ya, artinya di sini ini bukan proses yang mudah. Sebagaimana mungkin disangkakan oleh sebagian orang. Seperti itu. Falau tulibat min syakhsin mal kitabah fil mawdu'i muayyanin
lam yastati' talbiyata talabika wa ikhtara'a al-hujaja wal a'dhar hatta yatakhallasa min hadha at-taklif. Misalkan apabila seseorang itu diminta untuk menulis, ya, diminta untuk menulis mengenai suatu topik, kemudian dia lam yastati', dia tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, ya, wakhtara al-hujaza, kemudian memberikan alasan-alasan yang mengada-ngada, had wal a'dhar, dengan alasan-alasan yang tadi, ya, supaya apa? Yatakhallasu min hadza taklif, supaya terbebas dari hal tersebut. Ya, ada orang diminta untuk nulis, kemudian banyak alasan ini dan itu supaya tidak jadi nulis. Jadi kaitannya dengan tugas harian, misalkan antum tulis laporan ini itu ya, tulis buat laporan apa ini dan itu. Nah, kalau orang banyak alasan, kenapa? Bisa babi adamin tilakihi maharatil kitabah, itu disebabkan karena tidak memiliki keterampilan menulis. Lidzalika yajib 'ala ma yurid an yusbiha katiban aw yakuna muttaqafan, ya, mawsu'iyan fil majallatil atiyah, ya. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menulis harus memiliki wawasan yang luas dalam bidang-bidang berikut. Artinya sebelum menulis itu wajib memiliki, ya, bekal-bekal berikut ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah at-thaqafah al-lughawiyah, ya, kemampuan bahasa atau pengetahuan kebahasaan. Ya, yatazawwadu minha bitharwatil lughawiyah. Dari sinilah, ya, dia itu dapat memperoleh kekayaan bahasa, baik itu berupa mufradati wal ibarati wal jumal wat taraqib wal mufradat, ya, baik itu berupa kosakata, ungkapan, ya, kalimat, mufradat dan lain sebagainya. Takunu bimathabati zat, dan atau kekayaan bahasa ini nantinya akan menjadi bekal baginya ketika dia indama yashra'u fil kitabati shahihah, ketika dia mulai menulis dengan benar. Wa taj'aluhu aidan qadiran 'ala at-ta'bir as-salim, serta menjadikannya mampu mengungkapkan gagasan secara tepat. Artinya sebelum menulis itu harus mempunyai thaqafah, pengetahuan bahasa dulu. Ya, kalau misalkan nggak punya, gimana mau nulis? Yang pertama. Kemudian yang kedua, at-thaqafah an-nahwiyah, ya, harus mempunyai kemampuan, pengetahuan mengenai tata bahasa atau nahwu. Ya, fama'rifatuhu an-nahwiyatu tamna'uhu min al-wuqu'i fil akhta'in nahwiyah wal uslubiyah. Pengetahuan tentang nahwu atau tata bahasa itu mampu mencegah seseorang itu terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan gramatikal, kesalahan tata bahasa, dan kesalahan-kesalahan gaya bahasa. Makanya nahwu juga penting sebelum melakukan aktivitas menulis atau ta'bir. As-thaqafah al-adawiyah, kemampuan atau pengetahuan mengenai sastra, misalkan kata keindahan bahasa, ya. Tazudhu bisyawadihil adabiyah, ya. Nah, ini bisa dibekali dengan cara apa? Ya, dengan contoh-contoh, ya, atau syawahid. Ya, contoh-contoh tulisan-tulisan sastra misalkan. Wa taj'alu mimma yaktubuhu mutanasiqan wa jamilan. Karena kalau misalkan kita belajar bahasa-bahasa atau menulis atau membaca banyak karya-karya sastra dalam bahasa Arab, itu akan membantu kita dalam menulis tulisan dalam bahasa Arab itu menjadi indah, selaras, indah
seperti itu. Ya, terkadang keindahan itu bisa kita lakukan dengan kita membaca karya-karya sastra seperti itu. Ya, karena misalkan kita nggak terbiasa juga baca syair, baca apa dan lain sebagainya, terkadang bahasa kita itu dari segi makna oke, tapi ya biasa saja, nggak indah. Kenapa? Ya, karena mungkin kita tidak terbiasa dengan dzauq lughah, dengan apa dzauq lughah atau rasa bahasa yang itu akan didapatkan ketika kita banyak membaca karya-karya sastra dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, kita membaca banyak membaca kalimat-kalimat atau kata-kata dalam bahasa Arab yang mungkin berpola, berwazan, kemudian berqawafi. Nah, itu kan bisa kita lihat ketika kita banyak membaca karya-karya sastra. Kemudian selanjutnya thaqafah al-ma'rifiyah wal ilmiyah gitu. Atau at-thaqafah naqdiyah dulu ya. At-thaqafah naqdiyah, kemampuan untuk atau pengetahuan kritik. Nah, ini juga perlu ya. Tumakkinuhu min ma'rifat al-ajnas al-adabiyah ibda'iyah wal wadhifiyah min haitsu al-lughah wal ashkal wal asalib. Dengan kemampuan kita mengkritik itu kita itu bisa memungkinkan untuk mengenali jenis-jenis sastra yang kreatif atau sastra yang fungsional, baik dari segi bahasa, dari segi bentuknya, dari segi gaya bahasanya. Kemampuan mengkritik itu akan menghindari kita dari banyak kesalahan-kesalahan. Supaya kita terhindar dari, makanya kalau misalkan di mata kuliah di istilah taklim berlughah Arabiyah an-naqd, kritik sastra. Ya, kita itu bisa membekali diri dengan hal tersebut. Baik, selanjutnya apa ini? Nah, tadi at-thaqafah al-ma'rifiyah wal ilmiyah. Pengetahuan mengenai keilmuan dan pengetahuan tentang keilmuan. Ya. Tumidduhu bil ma'lumatil ma'rifiyah wal ilmiyah. Artinya kita bisa membekali diri kita dengan informasi ilmiah tentang abalil mawdu' alladhi yaktubu fih, tentang topik yang ditulis saliman fi syakl wal lughatil lafdhiyah, liyakhruja ma yaktubuhu saliman fi syakli wal lughatil lafdhiyah, supaya tulisan yang kita tulis itu keluar dengan bentuk bahasa yang benar, selamat, ungkapannya itu selamat, kenapa? Salamatut ta'bir, ya. Ungkapannya selamat, wa husnul uslub, gaya bahasanya baik, wa umkil muhtawa, isinya itu dalam, wa diqqatil madmun, maknanya itu tepat, wa sihhatil makna, ya, dan kebenaran maksud, seperti itu. Artinya kita juga perlu membekali diri dengan banyak ilmu pengetahuan di berbagai bidang ilmu yang itu sesuai dengan topik yang akan kita tulis. Ini antara karakteristik kita takbir yang baik, takbir yang yang bagus ya. Baik. Nah, tinggal sedikit lagi ini, kita selesaikan saja. Baru kita langsung masuk ke bab selanjutnya. Syurutul kitabatil jayyidah. Syarat tulisan yang benar, yang bagus, yang baik. Syarat-syarat supaya tulisan itu dikatakan sebagai tulisan yang baik itu bagaimana? Nah, yang pertama adalah apa? Sihhatu al-lughah wa salamatu ta'bir. Sihhatul lughah
wa salamatut ta'bir. Apa sihah di sini? Ya. Kebenaran bahasa. Ya, kebenaran bahasa dan ungkapan yang selamat, ungkapan yang selamat dari kesalahan seperti itu. Ya. Artinya bahasanya itu benar, takbirnya pun juga selamat dari ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak ada di situ. Yajib 'alal katib alla yaqa' min akhta' nahwiyatin aw imlaiyatin aw sarfiyyah. Bagi seorang penulis, ya, harusnya dia tidak terjatuh pada kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan nahwu, kesalahan imla, tulisan, maupun kesalahan sharaf. Karena al-khata' al-lughawi yujidul ittikaban fil ma'na, karena kesalahan dalam berbahasa itu nantinya akan menimbulkan kekacauan dari maknanya. Maknanya itu akan kacau. Lidzalika yajibu an yakuna hunaka tarabutun baina asy-syakli wal madmun. Maka di sana perlu adanya keterkaitan antara tulisan, bentuk syakl, tulisan maksudnya mufradatnya, dengan isinya. Antara isi dan tulisannya itu harus selaras, seperti itu, berkaitan. Kama annal ma'nal jayyida wahdahu la yakfi, makna yang baik saja tidaklah cukup. Ya, maknanya bagus saja untuk bahasa. Maknanya bagus, cuman dari sisi bahasa tulisannya, lafadznya itu enggak baik, ya, misalkan. Lidzalika yajibul ihtimamul alfadhi wat taraqib. Oleh karena itu perlu perhatian terhadap apa? Perhatian terhadap pilihan kata dan struktur kalimat, tarkibnya. Fal ma'na la yasil al-qari'i illa bil i'tina'i bi lughatihi. Maka makna itu tidak akan sampai kepada para pembaca illa, kecuali dengan bil i'tina' bi lughatihi, kecuali memperhatikan bahasanya, wa ikhtiyari mufradatihi, memilih kosakata yang tepat, wa bina'i taraqibihi wa jumalihi, dan apa? Memilih kosakata yang tepat, kemudian membangun susunan kata dan kalimatnya dengan baik. Artinya di sini perlu keselarasan antara makna dan tulisan, antara makna dan lafadznya itu harus selaras. Jangan sampai maknanya saja yang bagus, lafadznya itu salah dari sisi bahasanya. Makanya bagi seorang katib, penulis, itu perlu memperhatikan hal-hal ini. Nahwunya harus benar, sholofnya benar, mufradatnya pun juga harus sesuai. Kemudian syarat yang kedua adalah at-tarabut wat tajanus. At-tarabut itu keterpaduan, wat tajanus itu keserasian. Maksudnya gimana? Ya'ni tajanusa fil kitabati. Maksudnya adalah keserasian dalam penulisan. Isya'atan manakhin wahidan fin nassi yurihu ilaihi al-qari. Artinya keserasian dalam penulisan itu menghadirkan satu suasana dalam teks. Sehingga apa? Sehingga pembaca itu nyaman. Itu maksud daripada tajanus. Amma tarabut, adapun tarabut, keterpaduan itu maksudnya gimana? Fayambaghi taqdim ma'lumatin kafiyatin 'anil mawdu'. Artinya penyajian informasi mengharuskan adanya penyajian informasi yang cukup tentang topik tersebut. Artinya nulis itu sesuai dengan topik tersebut. Wal 'amalu 'ala takhallusi mimma laysa 'alahu 'ilaqatu bih. Dan menghilangkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik tersebut. Jangan nulis out of topic seperti itu. Wa bina'u 'alaqatin munasibatin baina 'anasil mawdu'. Kemudian dimaksud dengan tarabut itu juga dari membangun hubungan yang sesuai antar unsur-unsur yang ada dalam pembahasan seperti itu. Ma'atanbih anna tajanusa la ya'ni khuluwan min at-ta'addudi wa tanawwu'il wahid. Dan perlu dicatat bahwasanya yang dimaksud tajanus atau keserasian tadi itu tidak berarti
khuluwan minat ta'addud, meniadakan adanya keberagaman maupun variasi. Ya. Awit tikrari fikratin wahidatin faqat. Ataupun ya, tidak berarti juga mengulang satu gagasan saja. Itu maksud daripada tajanus. Tajanus ini tadi apa? Keserasian di sini. Tadi maksudnya apa? Ya, itu bukan berarti kita itu meniadakan keberagaman, meniadakan banyak pembahasan, itu tidak. Atau serasi itu maksudnya kita mengulang satu gagasan saja, tidak. Ya, seperti itu. Ini maksud daripada at-tarabut wa tajanus. Baik. Kemudian selanjutnya al-iqna wa ta'thir. Al-iqna. Iqna itu apa ya? Mengajak dan mempengaruhi. Nah, ini maksudnya. Kalau dalam bahasa anunya, iqna itu persuasi ya. Yani hadzal amru ترك أثر إيجابي في المتلقي من خلال اعتماد على أسلوب الإقناع العقلي وأسلوب التأثير العاطفي. Maksudnya gimana? Ya, syarat yang selanjutnya adalah meninggalkan dampak positif kepada penerima, kepada orang yang baca. Ya, artinya tulisan yang kita tulis itu, ya, itu meninggalkan dampak positif kepada orang yang baca. Artinya di sini min khilal i'timadi ala uslubil iqna'il aqli, tulisan kita itu mengandung ya, metode-metode persuasi yang rasional, mengajak kepada hal-hal yang baik, yang positif itu secara rasional, uslubit ta'til atifi, serta mempengaruhi secara emosional. Ini di antara syarat tulisan yang baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, apa ini? At-tajribah al-insaniyah. Ya, pengalaman kemanusiaan. Alal katibi taqdimu tajribatihi. Bagi seorang penulis hendaknya menyampaikan pengalaman wa khibratil insaniyah dan pengetahuan kemanusiaannya ilal qari'i kepada para pembaca mimma yufiduhu, yang dapat memberi manfaat. Wa yu'ammiqu masyairahu, memperdalam perasaannya, wa tajaribahu fil hayah, dan memperkaya pengalaman hidupnya. Ini bagi seorang penulis ya, tentu dia bisa apa namanya, dari tulisan yang ia tulis tadi itu bisa menulis apa namanya, pengalaman-pengalaman yang ia sudah pernah rasakan yang ada dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya al-jam'u bainal mut'ati wal faidati. Ya, menggabungkan antara mut'ah, kesenangan, dan kebermanfaatan. Ya. Yanbaghi al-katibi istikhdamu alwanin mukhtalifah min anasir tashfiq wal itharati fil madmun wal uslub. Artinya bagi seorang penulis itu hendaknya menggunakan berbagai ragam unsur daya tarik. Ya. Dan apa tadi? Itharah fil madmun wal uslub, penggugah minat dalam isi maupun gaya penulisan. Artinya di sini ya, tadi menggabungkan antara kesenangan dan manfaat. Jangan sampai yang kita tulis itu hal-hal yang apa namanya mungkin disenangi banyak orang tapi nggak manfaat. Ya. Atau manfaat tetapi kurang diminati. Nah, karena perlu kita menggabungkan dua hal tersebut. Ya, disukai banyak orang tapi juga isinya bermanfaat. Banyak penulis-penulis yang isinya disenangi banyak orang. Namun dari sisi manfaat mungkin kurang. Seperti itu. Atau dari sisi manfaat, manfaat sekali itu. Cuman dari sisi daya tarik mungkin banyak orang yang tidak tertarik dengan tulisan yang isinya itu seperti itu.
Kemudian syarat selanjutnya adalah husnul tanzim wal faidah. Husnul tanzim itu kerapian dalam menulis dan kebermanfaatan. Maksudnya gimana? Yajibu mura'ati yajibu mura'atu ba'dil umur syakliyah fil kitabah. Perlunya seorang penulis itu untuk memperhatikan aspek formal dalam penulisan. Contoh, mithlu wuduhil khatti bil yadi. Ya, nulis dengan tangan, ya, itu harus jelas. Ya, jangan sampai tulisannya tulis dengan tangan tapi tulisannya nggak jelas. Awal kitabah al-matbu'ah, atau tulisan cetak, tulisan ketik. Wa mura'atil mufradat, memperhatikan faqarat, ya, memperhatikan paragraf, jangan sampai terlalu panjang paragrafnya atau terlalu pendek. Wal ardi, serta penyajiannya, ya, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Yang mana dari segi penyajian itu kan muqaddimah dulu, muqaddimatun ardun khatimah. Ya, penyajian itu cukup apa? Pendahuluan, isi, dan penutup. Jangan sampai tidak ada hal-hal ini, langsung isi, langsung to the point, jangan. Terus ada muqaddimahnya, kemudian baru isi, baru penutup. Ya, ini dimaksud dari aspek formal dalam sebuah tulisan. Ya, al-umur asyakliyah fil kitabah. Ini harus diperhatikan. Nah, yang ketujuh, syarat selanjutnya adalah mura'atu alamatit tarki, memperhatikan tanda baca. Ya, yajibul i'tina'u bihadhihi rumus wal isyarat wa wad'iha fi makaniha sahih fi nas. Bagi seorang penulis, tanda baca ini harus diperhatikan. Ya, wa wad'uha fi makaniha sahih fi nas, serta diletakkan pada tempat yang benar dalam teks. Fahiyya tuaddi ma'anin mu'ayyanin min haitsu tanbih ala mawadhi'il waqf. Ya, karena yang namanya tanda baca itu fungsinya itu menyampaikan makna tertentu. Ya, tanda baca itu bukan tanpa ada makna, tanpa ada makna. Yang namanya tanda baca itu mesti memiliki makna. Jangan sampai salah tempat. Salah penempatan tanda baca, ya, itu akan bisa menimbulkan persepsi yang tidak benar, seperti itu. Wa taqsimul jumali wal faqarati wa dalalati ala istifhami wa ta'ajjubi wal iktibas. Seperti penanda waqaf tadi, ya. Titik itu juga harus benar. Pembagian kalimat dan paragraf itu juga harus tepat. Kemudian dalalah ala istifham, penunjuk kata tanya itu gimana, ya. Tanda baca takjub itu apa, kemudian kutipan itu bagaimana. Dan yang perlu diperhatikan juga, tata tulis dalam bahasa Indonesia dan Arab itu berbeda. Makanya terkadang ketika kita menulis tulisan dalam bahasa Arab, sebagian besar orang-orang Indonesia itu biasanya terpengaruh dengan tata tulis bahasa Indonesia. Dan ini perlu diperhatikan. Walaupun mungkin dari sisi perbedaannya itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi ini wajib untuk diperhatikan. Dan banyak sebenarnya, ya, pengguna kalau dalam bahasa mengenal namanya koma-koma di tengah kalimat biasanya, ya. Misalnya dalam apa namanya atof. Kalau pengganti atof dalam bahasa Indonesia itu koma. Tapi dalam bahasa Arab itu bukan nggak koma, tapi huruful atfi. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Makanya insya Allah nanti akan kita latih sedikit demi sedikit, sambil kita nanti juga apa namanya perlu kita perhatikan di sini. Baik. Selesai mengenai teori berkaitan dengan ta'bil secara umum.
Dan insya Allah pada pekan besok insya Allah kita akan masuk ke ini langsung tulisan ini saja. Kitabat al-wadhifiyah. Ini nggak perlu kita baca ini. Ya, di antaranya min anwa'il kitabat al-wadhifiyah. Ya, bentuk-bentuk tulisan fungsional itu apa saja. Nah, insya Allah akan kita bahas di pembahasan yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang besok ya. Besok siang insyaallah. Sebelum kami tutup, ini sudah sisa-sisa kuliah dari pagi ya. Akan anak question sudah. Hanif, ada enggak? Hanif Ma'rifatullah, ada dia. Afwan, mic-nya sulit dipencet. Hadir Ustaz. Nurain. Naam Ustaz, hadir. Najwa Lupita. Hadiroh. Zahra. Hadiroh. Alhamdulillah semua. Baik, sudah maghrib di sini. Kalau mungkin di sebagian tempat sudah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Tutup sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.